Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah telat bayar pinjol selama 62 hari di Kredit Pintar dan Lazada. Itu langsung didatangi debt collector ke rumah. Dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya dan untuk membicarakan langsung sama debt collectornya, dan hal-hal apa juga yang harus kita pertanyakan tentang kehadiran debt collector ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itulah yang sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, atau diskusi langsung sama saya juga boleh. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan Anda yang mau konsultasi langsung juga boleh di Instagram @medibroni. Silakan. Yo, kunjungan langsung debt collector Kredit Pintar ke rumah. Ini ada satu curhatan yang masuk ke Instagram, yang mana beliau juga telat selama 62 hari ya. 62 hari dia telat di sini, dan dia langsung dikunjungi oleh debt collector. Takut pastinya gitu loh, karena di sini dia sampaikan istri dia down mentalnya gitu loh, mentalnya kena banget gitu loh ya. Dan lagian juga nggak istri orang yang bertanya ini, mungkin teman-teman semuanya juga down kalau mengalami hal yang sama. Oke, coba dulu saya munculkan. Istri down mental bang, DC datang ke rumah Kredit Pintar dari Lazada. Dana lagi nggak ada bang, sudah telat 62 hari bang. Oke. Sebenarnya yang paling bermasalah memang mental kita ini. Kan dari awal saya juga jelaskan, yang paling bermasalah itu mental kita. Seringkali kita itu terlalu menakuti hal-hal ini, sehingga berdampak buruk dalam dunia nyata kita. Padahal ada beberapa hal yang harus kita pertanyakan dulu tentang kunjungan debt collector. Memang kunjungan debt collector ini diperbolehkan. Bahkan dalam aturan OJK itu setelah 90 hari ya, pinjol dilarang melakukan penagihan tapi dilimpahkan kepada pihak eksternal. Tapi ini sudah mereka yang langsung melakukan penagihan, karena telatnya hanya 62 hari tapi sudah ada didatangi debt collector ke rumah. Dan hal apa yang harus kita pertanyakan ini, teman-teman jangan hindari ini gitu loh. Anda harus bertanya soal IDKAR, ini sangat penting ya. Bukan saya membilangin wah bang temanya itu aja, itu orang-orang yang kontra kalau nggak debt collector, itu hal-hal wajar gitu loh. IDKAR ini sangat penting ya. Banyak juga di lapangan debt collector itu bekerjanya itu seakan-akan hanya bekerja ketika ada nasabah saja. Jadi mereka tidak dibekali IDKAR, tidak dibekali surat kuasa, tidak dibekali sertifikat profesi penagihan. Padahal ini hal penting. Kenapa? Karena hutang piutang ini menyangkut urusan privasi loh. Jadi kita nggak bisa berbicara dengan orang yang tidak jelas mereka dari mananya. Kalau hanya sebatas menyampaikan kami dari Kredit Pintar, bisa aja semua orang ngomong gitu ya. Kami dari Lazada, bisa aja siapapun bisa ngomongin gitu. Tapi mana buktinya Anda dari aplikasi tersebut? Otomatis harus ada dong buktinya. IDKAR Anda mana? Surat tugas Anda mana? Sertifikat profesi penagihan mana? Pasti nanti ini akan terjadi perdebatan. Barulah Anda tunjukkan ini sesuai loh dengan POJK. OJK-nya sendiri yang menyampaikan ini adalah syarat wajib. Kalau Anda tidak mampu memenuhi persyaratan ini, kenapa Anda harus menjadi debt collector lapangan untuk berkunjung ke sini? Karena ini adalah rahasia saya, privasi saya yang sedang Anda pertanyakan. Ya, seperti itu ya buat teman-teman semuanya untuk mempertanyakan hal itu. Tapi kalau dibilangin di sini, istri down mentalnya bang, DC datang ke rumah, istri down itu penyebabnya apa? Mungkin coba pertanyakan dulu, apa sih yang perlu dia takuti? Mungkin Anda sebagai suaminya bisa mengkaper permasalahan ini. Kenapa bu? Kenapa ma? Kenapa dek? Ini macam-macam. Coba kita berikan supportan. Ini bukan hal yang buruk gitu loh. Ya, mereka seperti apa? Sudah ada SOP-nya. Mereka berkunjung ke rumah boleh-boleh saja, dilengkapi dengan persyaratan tadi. Tidak boleh juga mereka dengan dalih mempermalukan, memberikan tekanan fisik ataupun ancaman yang konsepnya mempermalukan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau hal itu dilakukan, coba teman-teman semuanya rekam, ambil rekamannya dan kirim nanti sama saya. Karena ini sudah SOP-nya seperti itu. Sudah ada aturan yang membatasi aturan penagihan kredit terbaru.
Kalau Anda bilangin nanti, Bang, dana saya nggak ada, Bang. Oke. Kalau soal dana itu masih bisa kita carikan. Kita juga masih berusaha. Walaupun usaha Anda nanti tidak membuahkan hasil, ada satu risiko yang harus kita tampung. Apa itu? Fintech data center, kalau nggak BI checking. Ya sudah, cuman di situ mentoknya. Ya, cuman mental yang seperti ini takutnya nanti malah ini yang mempelebar masalah Anda. Mental istri itu sebenarnya dia down, jangan Anda berikan tekanan lagi. Sebagai suami kita nggak boleh melakukan penekanan terhadap istri, tapi bantu dia supportan, bantu dia untuk lebih meyakinkan lagi bahwa ini tidak apa-apa dan ini akan baik-baik saja ke depannya gitu loh. Dan coba juga jangan dibiarkan lagi istri Anda kalau mentalnya memang sudah down seperti itu, jangan dibiarkan lagi dia melihat handphone dia, mulai dari membaca chat, membaca email, atau menerima telepon. Kemungkinan dia sedang fobia dengan komunikasi yang ada hari ini. Dan inilah sebenarnya juga menjawab buat teman-teman semuanya. Nyatanya kalau Anda bertanya, Bang, telat berapa lama sih kita akan dikunjungi? Dan jawabannya itu nggak ada yang pasti. Ini aja 62 hari baru didatangi. Ada juga orang yang sudah 3 bulan, 4 bulan baru didatangi. Ada juga yang tidak didatangi sama sekali. Jadi poinnya, soal kapan DC datang ke rumah, telat berapa lama mereka akan berkunjung, tidak ada jawaban yang pasti. Ya, tidak selalu juga Anda meminjam di pinjol-pinjol besar seperti aku laku mereka akan berkunjung ke rumah. Tidak selalu seperti itu konsepnya. Yang penting berpikir positif aja. Bagaimana pemikiran kita ini bisa membangun semangat kita buat ke depannya. Jangan sampai pemikiran ini malah menumbangkan kita buat ke depannya. Ini harus dipahami dari teman-teman semuanya ya. Karena memang saya perhatikan orang-orang kan lebih menakuti soal kehadiran debt collector ke rumah. Padahal debt collector ke rumah itu jauh lebih bagus daripada debt collector yang hanya mencaci maki via telepon dan via WhatsApp, yang mana kita tidak tahu orangnya sama sekali. Dan ini lagi juga dari Kredit Pintar Indonesia katanya di sini ya. Karena yang dia kirim itu dari ini. Siang Bang, saya baru galbay 1 hari sudah dikirimin pesan seperti ini, sudah tidak sanggup bayar saya. Oke, ini apa ini? Kalau memang nasabah nggak mau respon langsung saja kirim datanya ke tim biar langsung diproses sesuai aturan yang ada. Hari ini kita ambil tindakan tegas untuk mengambil dana langsung ke lokasi. Sebagian akan ditugaskan di tempat bekerjanya. Data dikirim ke saya sebelum siang ini. Nasabah yang tidak merespon segera buatkan surat jalan dan koordinasi ke semua tim lapangan. Ditunggu secepatnya data-datanya, pastikan alamatnya valid. Oke. Pertanyaannya, kalau memang seperti ini, ngapain ini dikirim sama Anda? Ya. Ini kan dia sedang berbicara seakan-akan dia berbicara dengan perusahaan dia. Buat apa ini dikirimkan sama Anda? Ya. Ini sebagai nasabah kita harus jeli. Tujuan mereka mengirimkan chat seperti ini itu ngapain? Otomatis menakut-nakuti kita. Dan lagian ini mereka juga tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Ya, walaupun di baliknya ada Kredit Pintar namanya, PT Kredit Pintar Indonesia di sini ya. Di sini Bapak atau Ibu nasabah, oke, kepada yang terhormat nasabah Kredit Pintar, dengan adanya surat ini kami memberikan kepada tim Violet Collection Kredit Pintar untuk melakukan kunjungan ke tempat kerja dan rumah tinggal sesuai KTP, penagihan full sesuai dengan aplikasi tanpa keringanan dikarenakan yang sudah dialihkan tidak bisa untuk diberikan keringanan. Kami mohon dengan sangat hormat agar Anda bisa kooperatif dengan membayarkan tagihan full sesuai dari aplikasi. Disahkan oleh CEO PT Kredit Pintar, Direktur PT Kredit Pintar. Ya sudah, Anda sampaikan aja kalau memang seperti itu. Ini sudah tempel-tempelan ini. Anda tinggal sampaikan aja nanti kalau memang seperti ini yang mereka kirim. Oke, berhubung karena surat ini sudah Anda kirim, saya tunggu Anda di alamat saya dan di lokasi saya. Udah itu aja. Ya, pasti dalihnya nanti mereka akan mencaci maki lagi. Ini lagi dia. Membuatkan surat jalan atas data-data Anda dikarenakan siang ini data Anda sudah akan direkap dan akan segera dikirim ke OJK untuk menghindari pengalihan data. Siang ini segera percepat pembayaran Anda. Khawatirnya
pihak manajemen sudah meminta pihak lapangan kami untuk memproses data Anda. Jika sudah masuk penagihan lapangan siang ini, maka Anda akan diminta melakukan pembayaran penuh semua ansuran. Oke, kita membayar penuh semua ansuran nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaannya duit kita dari mana? Itu lagi di sini. Tagihannya nggak usah ditransfer, hutangnya bayar di rumah aja atau di tempat kerja, atau kan total hutangnya di aplikasi Kredit Pintar berapa. Nggak mau dibantu perbaikan skor kredit Anda kan ya. Tadi juga sudah diingatkan terkait keterlambatan di aplikasi. Sudah tahu kan nominal fullnya jika ada pengalihan data ke lokasi. Kalau mau sekarang maka bayarkan satu ansurannya aja via transfer aplikasi. Anda bisa abaikan ini atau Anda jawab juga boleh. Saya tunggu aja Anda di alamat saya secepatnya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami hal-hal yang seperti ini, nggak usah baper juga, insya Allah nggak apa-apa kok ya. Karena yang jadi poin kita hari ini, kita ini bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Kita toleh kiri kanan atas bawah pun juga poinnya sama, duit kita tidak ada. Nanti kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan seperti yang tadi di awal kita bahas, telat 62 hari baru dikunjungi, nanti tolong dipertanyakan soal ID card, surat kuasa, dan sertifikat profesi penagihan. Karena saya khawatir debt collector yang diturunkan ini nanti tidak dipenuhi dengan persyaratan-persyaratan yang diminta, persyaratan-persyaratan wajib yang harus mereka penuhi. Ya, jadi nggak usah terlalu baper dengan chat-chatan ini. Ada chatan yang menyebutkan nama aplikasi, ada juga chatan yang menyebutkan nama aplikasi. Jadi Anda nggak usah bingung juga, udahlah abaikan aja. Yang jelas kita hari ini tidak mampu bayar. Ya, dan satu hal lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan karena surat-surat yang seperti ini menjadikan Anda malah gali lubang tutup lubang. Ya, sebisa mungkin tahanlah diri Anda, jangan terlalu berpikiran negatif, jangan terlalu pesimis, dan pokoknya semangat aja, anggap aja semua ini nggak ada dan Anda bisa abaikan aja. Ya, fokuslah mengumpulkan uang, insya Allah akan baik-baik saja. Ya, jadi sekian dulu dari saya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa juga untuk disupport, di like, dan di share juga video ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.